demi sedikit. Nah, gini Pak, kalau Pak Hizbul ini penelitian studi kasus, ya, studi kasus itu kan ingin mendeskripsikan case yang ada di tempat penelitian, ya kan? Kalau temanya itu manajemen kinerja dalam rangka pengembangan kompetensi atau profesionalisme guru, ya dicari sekolah yang memang bagus, Pak. Dicari sekolah yang manajemen kinerjanya bagus, sehingga ada datanya, ada yang diteliti, ya kan? Tentu ini bukan contoh yang buruk, ya. Jadi yang diteliti ini bukan satu contoh yang buruk, tapi contoh yang baik. Kalau penelitiannya bersifat developmental research, itu terserah lokasinya apakah yang bagus atau yang tidak, yang jelek, nggak masalah. Tapi kalau ini case study, itu harus di tempat yang baik. Yang di situ manajemen kinerjanya memang sangat baik, terutama manajemen kinerja yang berbasis religius. Ya, sebab kalau di situ eh, tidak ada kinerja manajemen kinerja berbasis religius yang bagus, mau apa yang mau diteliti? Ya, ini seringkali tidak mendapatkan perhatian. Seringkali yang penting ada tempat penelitiannya, ya. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus diperhatikan ketika menentukan tempat itu. Bukan karena sudah kenal, bukan karena dekat dengan kepala sekolahnya, atau bukan karena faktor-faktor subjektif yang lain, ya, tapi sifatnya harus objektif, ya, harus sifatnya akademik, ada alasan akademik yang kita jadikan sebagai tempat penelitian ini, ya. Jadi nanti dicari sekolah yang manajemen kinerjanya dalam rangka pengembangan guru sangat bagus dan yang berbasis pada religius, ya. Jadi apa itu cara menggerakkan mutu guru, cara mengembangkan gurunya itu tentu dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya religius. Itu ya Pak, ya. Jadi ini penting sekali ini. Nanti kalau tidak, maka Bapak akan kehilangan atau kesulitan mencari data. Jadi ibarat sumur itu, sumur yang kita timba itu adalah sumur yang airnya itu cukup tersedia, ya, sehingga kita gali, kita timba itu tidak kering-kering. Tapi kalau sumurnya itu airnya dangkal, kita timba beberapa timba sudah kering, ya, sehingga Bapak akan kesulitan untuk apa yang mau ditulis karena datanya nggak ada, ya. Ya, ini saran saya terkait dengan apa itu lokasi penelitian. Kemudian jadi tolong nanti di latar belakang masalah itu ada namanya fenomena dan noumena. Ya, fenomena itu empirical problem empiris. Ya, misalnya bagaimana terkait dengan kinerja guru-guru agama atau guru-guru di lingkungan sekolah yang kita teliti atau guru pada umumnya, ya. Banyak kritik, banyak keluhan bahwa kinerja guru kita ini masih jauh dari yang ideal. Ini yang seringkali dikritik, ya. Semakin tinggi pendapatannya, semakin dia mendapatkan sertifikasi, tidak semakin meningkat profesionalitas, justru malah mengalami penurunan. Kemudian berikutnya,
tentang rumusan masalah. Pak Hizbul membuat rumusan masalah ini berdasarkan teorinya siapa? Ya. Ya, Prof. Di situ ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan. Itu pakai teorinya siapa? Halo, Pak Hizbul? Putus-putus, Prof. Ya, oke. Pak Hizbul membuat rumusan masalah ini, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan itu menggunakan perspektif teorinya siapa? Loh, kok malah ditutup anunya? Itu, Prof, putus-putus, Prof. Suara tak, Prof. Tapi, Prof. Yang putus-putus suaranya siapa? Suaranya, Prof. Izin, Prof. Tapi, Prof. Putus-putus sampai di sini, Prof. Ini di sinyal di Pak Hizbul ini, nggak usah menggunakan video off cam saja. Pak Hizbul off cam saja. Jangan ditutup ini Pak Hizbul, jangan di-mute, buka. Ya, oke. Nah, silakan bicara. Halo? Ya, oke, sudah kedengaran, sudah bagus. Oh iya, maaf. Silakan, jangan ditutup. Ya. Suaranya tadi, Prof, agak-agak putus-putus, Bunda. Ya, silakan dijawab apa yang disampaikan. Iya, Tabe, Prof, kami mengambil dasar bahwa perencanaan ini Halo, Pak Hizbul. Iya, Prof. Ya, gini aja. Pak Hizbul kan menggunakan pola PDCA, ya. Apa tahu PDCA? Pak Hizbul? Iya, Prof. Iya. Tahukah PDCA? Iya, Prof. Tahu? Tahu enggak? Iya, Prof. Lupa, Prof. Nah, ya. Plan, do, check, action, ya. Nah, ini mengambil tema manajemen kok PDCA aja enggak paham ini gimana ini? Iya, Prof. Aduh. Nah, harus baca lagi, ya. Ya, blank, Prof. Maaf, Prof. Nah, nanti baca itu teorinya siapa, ya. Ya, atau pola PPE-PP. Tahu PPE-PP, Pak? Ya, planning. PPE-PP, tahu? Singkatannya apa itu? Planning, apalagi itu? Lah, bicara manajemen kok PPE-PP nggak paham itu gimana? Dokter. Iya, Prof. Ya. PPE-PP itu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Nah, ya, itu manajemen mutu, ya. Tapi kalau Pak Hizbul kan menggunakan PDCA, ya. Ya, tapi nanti sebenarnya harus tahu dibahas itu di dalam tinjauan pustaka. Siap, Prof. Bagaimana itu PDCA itu? Karena Pak Hizbul menggunakan teori itu untuk membuat rumusan masalah. Ya.
Ini nanti harus banyak membaca tentang manajemen. Ya, kalau format rumusannya saya setuju, Pak, sudah setuju. Ya, cuma mungkin tujuan penelitiannya jangan hanya mengetahui, ya. Itu kan mengetahui perencanaan, mengetahui pelaksanaan, ya. Mengetahui itu kan tingkat apa itu taksonomi kan paling rendah, ya. Nah, mengetahui, tapi lebih kalau di dalam penelitian kualitatif itu mendeskripsikan itu tingkat pengetahuan yang tinggi, ya. Kalau dalam penelitian kualitatif, tapi mungkin kadang orang salah paham, dikira mendeskripsikan itu hanya sekedar, tapi apa istilahnya, thick description atau deskripsi yang tebal, ya. Deskripsi yang mendalam, deskripsi yang utuh, ya, deskripsi yang holistik. Ini maksudnya mendeskripsikan, ya. Nanti keempat-empatnya kata mengetahui diganti dengan mendeskripsikan, ya. Iya, Prof. Iya. Kalau untuk manfaatnya apa, Pak? Tolong dijelaskan. Manfaat penelitian ini apa kira-kira? Iya, Prof. Izin, Prof. Salah satu manfaatnya nanti bisa dijadikan rujukan, Prof, untuk lebih meningkatkan lagi manajerial atau profesionalisme guru-guru di sana, Prof. Oke. Tapi menggunakan, karena ini S3, Pak, ya. S3 Iya, Prof. itu harapannya kan melahirkan atau menemukan suatu teori, ya. Jadi menemukan model teoritik, ya, kata-kata itu, Pak. Model teoritik manajemen kinerja berbasis religius dalam pengembangan profesionalisme guru. Kata kuncinya model teoritik, ya. Iya, Prof. Iya. Ya, itu anunya tentang manfaatnya. Kemudian untuk tinjauan pustaka, karena Pak Hizbul ini menggunakan prinsip PDCA, ya Pak, ya. Iya, Prof. Nanti tolong itu digali, ya. Itu menjadi perspektif teori, Pak. Ya. Bagaimana itu planning, bagaimana itu do-nya itu, ya, PDCA, PDCA, ya. cek. Iya. Doing-nya, ya. Kemudian check action-nya, ya. Iya, Prof. Ya. Nanti artinya pokoknya tinjauan pustaka itu harus bisa menjawab secara teoritik, ya. Iya, Prof. Ya. Jadi rumusan masalah, ya. Iya, Prof. Ya. Mungkin perlu diperkaya. Terakhir, metode penelitian, karena kita ini adalah sedang studi di S3, ya. S3 itu kan bahasa Inggrisnya PhD, ya, PhD. Jadi filosofi doktor, ya. Atau doktor falsafah, doktor filsafat di bidang pendidikan. Karena itu ciri seorang dokter itu harus perspektifnya filosofis, Pak. Ya. Cara melihat sesuatu itu harus radikal, utuh dan terintegrasi, ya. Karena itulah maka di dalam metode penelitian itu jangan langsung jenis penelitiannya, tapi paradigmanya dulu. Ya. Paradigmanya. Karena paradigma itu kan sebenarnya kerangka berpikir, ya.
Jadi ada mode of thoughts-nya itu di paradigma itu. Jadi cara kita mengkaji sesuatu itu kan tergantung pada starting point dan point of view yang kita pakai. Ya, kalau misalnya paradigmanya makro atau mikro, positivistik atau interpretif, ya, atau post positivistik itu kan di situ. Sehingga paradigma itu yang pertama. Yang kedua adalah pendekatan. Jadi pendekatan adalah cara kita menghampiri permasalahan. Ya. Cara kita menjawab permasalahan itu menggunakan pendekatan yang sifatnya kuantitatif atau kualitatif, kan itu. Sehingga setelah paradigma kemudian pendekatan, ya. Kalau penelitiannya kualitatif, nanti kan baru dipilih jenisnya apa. Apakah studi kasus, apakah fenomenologi, apakah grounded, ya, apakah critical discourse analysis misalnya, ya, atau yang lain, atau etnografi, etnometodologi dan sebagainya, ya. Nah ini kan Pak Isbul kan memilih case study, ya. Walaupun tidak disebut, tapi orang sudah tahu ini case study. Nah, case study itu ada. Tolong dibaca bukunya Robert Yin, ya, Robert K. Yin, yang khusus membahas tentang studi kasus, ya. Atau Creswell juga bisa, ya. Saya juga punya buku metodologi penelitian, ya. Metodologi penelitian sosial agama. Ya. Jadi tolong diperkaya juga metode penelitiannya. Ya, siap Prof. Ya, Prof. Ya. Setelah jenis penelitian barulah teknik, ya. Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data dan sebagainya. Jadi ada logikanya, ya, ada koherensinya. Ya. Ya, saya kira ini, ya, karena ini masih pra proposal, tentu banyak perbaikan-perbaikan. Ya, Prof. Ya, Prof. Dan yang penting harus banyak membaca. Ya, Ya. Prof. Ya, Prof. Baik, saya kira itu Bu Dr. Siti Wardah, masukan-masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Prof. Ya, baik. Saya kira sudah banyak catatan yang diberikan kepada Pak Hizbul Rauf untuk menyempurnakan proposalnya. Untuk selanjutnya penguji kedua, saya persilahkan dengan hormat kepada Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad Siridanga MS. Silahkan Prof, dibuka mute-nya Prof. Tidak kedengaran ya? Oke, silahkan Prof. Pak Hizbul juga jangan ditutup. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menghemat waktu, saya sudah membaca seluruhnya dan ada beberapa yang saya akan sampaikan. Coba dibuka halaman 2. Ya, Prof. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris 6 dari atas. Ya, Prof. Ya, Anda hanya tulis Allah saja. Oh, ya, Prof. Yang kita pakai itu ada Allah is with thee.
Oh iya Prof, iya iya. Tapi itu juga SWT ada yang besar, ada yang kecil. Iya Prof, iya iya. Di panduan kita itu yang kecil. Iya Prof. Tapi kalau yang besar juga tidak ada masalah. Itu yang pertama, kita lanjut. Halaman berikutnya, halaman 3. Iya Prof. Ada Bapak tulis menurut Undang-Undang RI nomor 14. Iya Prof ya. Ya, kalau dulu memang benar itu. Tapi sekarang itu U kedua itu huruf kecil. Oh siap Prof ya. Ya. Huruf keduanya itu huruf kecil. Berikut halaman 10. Iya Prof. Ya, saya minta dibacakan ayat Quran surah Al-Baqarah. Iya Prof tabe. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Terjemahan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Baik, yang Bacaannya sudah cocok untuk imam masjid ini, Prof. Sudah bagus. Ya, sudah bagus ya. ya, sudah tingkat kabupaten ini. Ya, imam kabupaten. Ya, bagus. Ya Prof, terima kasih banyak. Prof. Baik, Ya, ini loncat saja ke halaman 25. Iya Prof. Ya. Halaman 25 ini, kalau menurut panduan kita, itu hanya 19 baris. Ya, biasanya itu ada kalanya 22, ada kalanya 21. Tapi ini kurang. Maka dipindahkan, ya satu baris saja dipindahkan dari halaman 26. Iya siap Prof. Ya, ya. Halaman 26 pindahkan ke ini sudah menjadi 20. Iya Prof. Ya, ya. Lanjut. Berikut halaman 30. Iya Prof. Ya. Ya. Di sini tertulis Allah SWT huruf kecil. Iya Prof. Ya. Kemudian di bawah itu Allah S yang besar WT. Iya Prof. Jadi itu tidak, sebaiknya sama-sama. Siap siap. Kalau Ya. kecil semua, kecil semua. Iya Prof. Ya. Nanti diperbaikin ya. Iya Prof. Siap Prof. Ya. Ya, lanjut. Halaman 45. Iya Prof. Penulisan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari bawah. Iya. Itu Bapak tulis Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Sekarang itu Pak berubah. Iya. Undang-undang itu hanya yang pertamanya huruf besar, yang keduanya kecil. Iya Prof. Ya. Iya Prof. Ya. Nanti diperbaiki Pak ya. Siap siap Prof. Ya. Ya. Berikut. Halaman 48. Iya Prof. Ya, sepertinya ada titik-titik di sini. Sebenarnya tidak tepat. Iya Prof. Ya. Yaitu 1, 2, itu terakhirnya ada koma, ada juga titik di atasnya. Iya Prof. Itu sebaiknya tidak, hanya koma saja. Oh iya Prof. Dibuka titiknya Prof. Ya. Atau titik saja.
Yo, siap. Karena ini sebenarnya titik, sebenarnya di sini yang bagus. Iya, Prof. Kemudian ya kalau ini B-nya ya mungkinlah kalau di 2. Tapi ini yang berikut kalau bisa hanya 1 saja. Iya, Prof. Ya. Lanjut. Halaman 49. Iya, Prof. Ya, kan lanjutannya tadi itu juga dilihat. Iya. Kemudian ada yang I ini seharusnya titik sekolah. Oh, Titik. siap, Prof. Iya, Prof. Ya. Ya. Lanjut. Halaman 52. Iya, Prof. Ya. Halaman 52. Coba lihat itu di bawah ada tadi Undang-Undang Republik Indonesia yang U. Iya, Prof. Ya, iya. Ya, dikecilkan itu yang keduanya. Ya, Prof. Ya, iya. Iya. Berikut dilihat 58. Iya, Prof. Yang pertama nomor 5 itu di atas, baiknya ada titik, Pak. Iya, Prof. Siap, Prof. Ya. Kemudian yang di bawah itu C Iya. juga titik. Iya, Prof. Siap. Kemudian halaman 59. Iya, Prof. Ya juga ada titik di bawah sekali itu. Siap, Prof. Ya. Dan saya mau minta sedikit bagaimana Anda jelaskan ini apa yang Bapak tulis. Iya, Prof. Ya, iya, iya. Ini terkait dengan landasan normatif dan seterusnya. Iya, Prof. Silakan. Ya, Tabe Prof, di sini kami mengambil dasar landasan normatif Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 dan Quran Surah Al-Imran ayat 159. Landasan yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007. Di sini nanti akan melahirkan manajemen berbasis budaya religius. Ada perencanaan budaya religius, pelaksanaan budaya religius, pengorganisasian budaya religius, dan pelaksanaan budaya religius, dan insya Allah akan meningkatkan profesionalisme guru dengan 4 perencanaan tadi. Ya, harus diberi titik terakhir, Pak ya. Siap, Prof. Ya, Prof. Terima kasih. Lanjut. Halaman 64. Ya, Prof. Jadi di panduan kita itu, Pak, coba-coba diukur dari atas. Lebih, Itu Prof. 4 cm. Ya, Prof. Ini tidak sampai 4 cm. Ya, jadi kalau kanan itu 3 cm. Ya. Iya, Prof. Ya, ya. Jadi bagus kalau diikuti sehingga ini menjadi 34 baris. Iya, Prof. Ya. Ya, karena di atas itu naik ke atas sehingga di bawah ini menunjukkan 34 baris. Iya, Prof. Ya. Ya, itu sebenarnya terlalu tinggi. Biasanya hanya 32 paling rendah. Iya, Prof. Ya, ya. Ya. Kemudian halaman 65. Iya. Coba dibaca itu nomor 1 yang di bawah. 1, 2, 3, 4. Iya. 1, 2. Baca. Data tentang gambaran umum mengenai objek penelitian. Bukan. Yang di bawahnya lagi. Sejarah berdirinya Madrasah Ahli Negeri. Iya, ada tulisan di situ 2 kali. Tidak benar. Iya, Prof. Ada A besar. Iya, Prof. Ya, ya. A besarnya ya. Iya, Prof. Ya, ya. Ya, perbaiki itu. Siap, Prof. Ya. Berikut kita buka halaman 70. Oh iya, Prof. Ya, ini F-nya saja ini ada titik terakhir, kemudian nomor 1-nya di bawah itu ada titik terakhir. Ya, siap, Prof. Ya, ya. Kemudian halaman 71 sama, nomor 2 itu ada titik, Ya, kemudian ya, nomor 3 ada titik. Bapak nanti bisa lihat juga di sini, Pak. Insyaallah, Prof. Ya, ya. Ya, kemudian 72 itu hanya G-nya saja.
Iya. Kemudian titik. Kemudian halaman 74 Iya, Prof. sama A titik itu ada titiknya terakhir. Kemudian halaman 76 Iya, Prof. ada nomor 3 di bawah. Iya, Prof. Iya. Tidak Ya, ada titiknya, baiknya Prof. harus ada titik. Iya, Prof. Iya, iya. Kemudian halaman 77. Iya, Prof. Ya, satu teknik itu terusnya data titik. Iya, Prof. Iya. Ya, sama dengan 78. Iya. 1, 2, 3, 4 itu titik semua, Pak. Iya, siap, Prof. Iya. Ya. Saya kira sudah habis. Iya, terima kasih. Kemudian daftar pustaka sudah bagus. Ya. Jadi sudah cukup ini untuk yang tertulis di sini, dan mungkin memang masih ada di belakangnya nanti kalau Bapak tulis ada di belakangnya itu Iya, Prof. ada tambahan-tambahan yang perlu ditulis. Terima kasih. Iya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tak usah ditutup punyanya Pak Hizbul. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan kepada penguji ketiga Bapak Dr. Haji M. Nasir SMPD. Ada di forum. Halo. Penguji ketiga. Ada penguji ketiga. Ya, kita alihkan dulu ke penguji keempat, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Tawani Rahma MPD. Saya persilahkan Prof. Prof. Tawani, Assalamualaikum. Ada Prof Tawani, silahkan Prof. Saya lihat ini penguji ketiga belum ada di tempat. Silahkan Prof Tawani. Iya. Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji seluruhnya, terkhusus Saudara Hizbul sebagai Profendus Siap, Prof. dalam penelitian ini. Sebelum saya bertanya, saya ingin tahu sedikit tentang tadi tugas pokoknya adalah sebagai imam. Iya, Prof. Kalau S1-nya apa Hizbul ini apa? Hukum Islam, Prof. Hukum Islam ya. Iya, Prof. Kemudian S2-nya Manajemen pendidikan, Prof. manajemen pendidikan. Oh, baik. Lalu penelitiannya ini adalah sepertinya penelitian studi kasus ya, Insyaallah, Prof. khusus di man Parepare itu ada berapa man? Ada 2, Prof. Oh, ada 2 man. Iya, Prof. Oke, itu mau diteliti seluruhnya? Insyaallah, Prof. Oke. Lalu yang menjadi masalah pokok sebenarnya mau diteliti sebenarnya apa ini? Apa persoalan guru atau persoalan siswa atau persoalan sekolah? Sekolah, Prof. Hah?
lembaga. Itu ini kan ada manajemen model manajemen kinerja apa? Model manajemen kinerja berbasis religius. Manajemen kinerja itu atau kerja? Kinerja, Prof. Kinerja itu bukan hasil kah? Siapa? Ada manajemen kinerja, Iya, Prof. ada profesionalisme guru. Iya, Prof. Profesionalisme guru. Ya. Di antara dua hal ini, ya, ini semua manajemen kinerja itu kinerja siapa? Kinerja guru atau Iya. kinerja guru ya? Guru, Prof. Iya, Oke, kinerja guru dan profesionalisme guru. iya, Prof. Iya. Jadi yang mau dipersoalkan di sini sebenarnya adalah persoalan guru kan? Iya, Prof. Iya. Persoalan guru. Lalu ya yang ini yang saya tidak tahu yang mana harus kalau mau kita lihat sebagai variabel ya, manajemen kinerja guru itu dan profesionalisme guru, mana variabel X di situ dan mana variabel Y. Mana ya? Iya, Lagi ini. Prof. Iya, Prof. Abe. Iya, iya, Prof. Iya. Kalau variabel X Iya. adalah profesionalnya, Prof. Y-nya guru. Oh, jadi kinerja guru ini sebagai Y. Iya, Prof. Oke. Kalau ini kan harus dibahas betul-betul ini karena Kenapa? ini bisa dua balik ini ya. Saya lihat itu, dia bilang Bapak, katanya enggak pernah Ki hadir. Pak Halik yang anunya tuh. Jadi dia tidak kasih Ki nilai. Kenapa memang enggak pernah hadir? Karena dia itu ada catatannya di laptopnya. Yes. Halo Pak Hizbul. Iya, iya, Prof. Ya, Prof. Iya, iya. Ya, ya. Jadi ini persoalan sebenarnya adalah penelitian tentang persoalan guru ya. Iya, Prof. Iya, iya. Persoalan guru di MAN ya. Iya, Prof. Sebenarnya apa masalahnya itu guru di MAN itu? Semua guru ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Semua guru baik guru mata pelajaran umum maupun guru mata pelajaran agama. Iya, Prof. Ada berapa banyaknya guru di situ seluruhnya? Ada sekitar 30-an, Prof. Tidak ada jumlahnya yang belum belum sempat saya ambil datanya kemarin, bilang sekian umum, sekian agama, Prof. Ya mestinya itu harus sudah jelas dari awal sebelum meneliti ya, Prof. Supaya tahu apa masalahnya sebenarnya. Iya, Prof. Siap, Prof. Kesalahan. Lalu kalau kita mau lihat ini masalah guru di mana itu sebenarnya masalah pokoknya apa? Ini kok ya, kinerjanya, Prof. Dan masalah kinerja dan iya, profesionalnya, Prof. Profesionalnya ya, profesionalismenya ya. Iya, Prof. Nah ini yang pangkalnya masalahnya apa? Masalah kinerja atau masalah profesionalismenya?
Yang Eh, mau dilihat, Pak, yang pertama-tama dilihat ini yang mau dipersoalkan apa yang pertama kinerja Prof, guru. kinerjanya Prof, kemudian nanti sehingga sebagai guru terlihat profesionalnya Prof. Yang mana harus dulu profesionalisme dulu baru kinerja, atau kinerja dulu baru profesionalisme? Kinerja dulu Prof. Kalau mau dilihat ya, kira-kira kalau yang mana yang bisa menjadi apa namanya, yang menjadikan misalnya kinerjanya seperti apa itu kinerjanya guru di sana selama ini? Yang kami dapatkan di lapangan Prof, kinerjanya baik-baik, tapi mau ditingkatkan menjadi lebih baik Prof. Oke, mau ditingkatkan kinerjanya. Iya Prof. Ya, kinerjanya mau ditingkatkan. Iya Prof. Nah, kalau mau ditingkatkan kinerjanya itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, itulah kami tawarkan tadi Prof, rumusan-rumusan masalahnya Prof. Iya. Iya, Artinya itu sebelum lebih, sampai ke situ. iya Jadi Prof. ini berpikiran saja dulu, Iya Prof. bebas saja dulu, Iya, ya. iya Prof. Kalau kinerja guru itu mau ditingkatkan, ya, Iya. ya apa yang harus dilakukan? Atau mungkin juga pertanyaan pertama ada kenapa itu kinerja guru perlu ditingkatkan? Ya, karena tujuannya mau diperbaiki kan? Iya Prof. Ya. Iya. Nah, tetapi kira-kira apa yang harus dilakukan sehingga kinerja guru itu bisa meningkat? Iya Prof. Tentunya Prof, SDM-nya dulu Prof. Kan guru itu SDM memang. Iya Prof. Sudah Iya. sudah SDM kan? Iya Prof. Iya. Kan ini persoalan guru yang kita mau bicarakan. Iya Prof. Ya, jadi kinerjanya guru mau ditingkatkan. Iya. Ya. Nah, kalau kita mau meningkatkan kinerjanya guru, apa kekurangannya guru? Iya Prof. Sehingga Iya. apa yang harus dirubah pada guru, ya, Iya. sehingga bisa kinerjanya itu bisa berubah dari yang sedang-sedang misalnya menjadi lebih bagus. Iya Prof. Tentu Iya. harus dirubah kan? Iya Prof. Iya. Nah, apa yang menurut pengamatannya apa yang harus dirubah? Iya, termasuk mindsetnya Prof. Mindsetnya itu sehingga untuk Mindset itu apa itu? Seperti apa itu dimaksud dengan mindset? mindset Maksud dia mana itu kira-kira mindset itu kira-kira di antara dua ini? di Kinerja atau profesionalisme? profesionalisme Kak, Prof. Hah? Profesionalnya Prof. Oh, masuk ini ya. Iya. Jadi kalau mindsetnya itu ya masuk bagian daripada profesionalisme, Iya. ya. Iya Prof. Jadi berarti yang mau dia mau dirubah ini, ya, mungkin ya seperti apa profesionalisme guru sekarang ini? Baik-baik saja atau bagaimana? Untuk sementara baik-baik, mau ditingkatkan menjadi lebih baik Prof. Oh, mau ditingkatkan lah, jadi Iya. profesionalisnya mau ditingkatkan, kinerjanya mau Iya. ditingkatkan, ya. Iya Prof. Jadi apa kira-kira kalau profesionalisme misalnya itu sudah meningkat, kira-kira kinerjanya juga meningkat? Insya Allah Prof, kalau profesionalismenya iya pasti ikut Jadi kinerjanya, Prof. kalau begitu profesionalisme itu sebagai variabel X di sini, ya, yang mau dimanipulasi, yang mau dirubah, dan yang terikat itu yang X Y itu adalah kinerja guru, ya. Iya Prof. Iya. Kinerja guru, ya. Jadi barangkali dibatasi saja istilah seperti ini. Ya, Iya. enggak usah ditambah-tambah dengan istilah lain karena menjadi bingungkan saja. Oh Ya. iya. Iya Prof. Ya, mungkin pendekatannya nanti dilihat dari segi religiusnya saja, ya. Iya. Ya, jadi supaya lebih sederhana, ya. Mungkin ini adalah mau meneliti, mau mendeskripsikan, ya, mau menerangkan bagaimana hubungan antara
profesionalisme guru, profesionalisme dan kinerja guru, ya. Ya, Prof. Tingkat profesionalisme guru, dan tingkat profesionalisme dan kinerja guru. Man di pare-pare. Saya kira mungkin lebih baik begitu anunya ya, lebih sederhana ya. Ya, Prof. Ya, Prof. Ya. Ya, supaya jangan terlalu bingung. Jadi ya sehingga mungkin kalau mau jadi ada dua fokus penelitian yang harus Anda perhatikan ini adalah Ya, kinerja. apa itu jadi harus Anda menjelaskan apa itu profesionalisme guru. Ya, Prof. Ya, apa itu kinerja guru, ya. Jadi barangkali Anda usah bicara tentang manajemen, ya. Ya, Prof. Ya. Karena ini penggunaan profesionalisme dan kinerja itu akan masuk di dalam manajemen itu, pengelolaan, ya. Jadi ini akan pada pengelolaan pembelajaran nanti, ya. Ya, Prof. Jadi fokus saja pada persoalan guru, ya. Bagaimana meningkatkan profesionalisme guru dan bagaimana meningkatkan kinerja guru. Sehingga kajian teori dan penelitiannya itu adalah kaji tentang apa itu yang dimaksud dengan profesionalisme guru. Ya. Iya, Prof. Tasi itu begitu, penelitian-penelitian yang relevan yang mungkin berhubungan dengan itu, demikian juga dengan kinerja guru. Ya. Sehingga fokus penelitiannya kan hanya dua ini ya, profesionalisme guru dan kinerja guru, ya. Nah, nanti sesudah kaji teorinya, ya, situ akan terlihat apa indikator kinerja guru itu yang baik, ya, dan begitu juga dalam profesionalisme guru yang ideal seperti apa. Ya, jadi itu ya kita rumusan tentang profesionalisme guru yang Anda rumuskan nanti dari hasil pengkajian teori itu dengan hasil penelitian, demikian juga dengan kinerja guru, itulah yang akan kamu jadikan dasar untuk mencari secara teori apa memang ada teori yang menjelaskan itu bahwa kinerja guru itu bisa diperbaiki kalau profesionalisme guru itu bagus, diperbaiki ya. Iya, Prof. Ya, kalau itu sudah ada rumusnya apa itu kinerja guru, apa itu profesionalisme guru, ya, kan itu akan mudah mencari data apa yang diperlukan ya. Jadi Anda harus mencari data yang berhubungan dengan profesionalisme guru, ya. Semua guru yang di MAN itu di Pare-Pare seperti apa itu profesionalismenya. Iya, Prof. Nah, itu harus Anda cari data itu sehubungan dengan rumusan atau definisi atau konsep yang Anda rumuskan sehubungan dengan profesionalisme guru. Ya. Iya, Prof. Demikian juga kinerja guru, ya. Kalau itu sudah jelas datanya mau yang dicari, ya. Dan mungkin saya tidak tahu apakah ya, jadi ini jenis penelitiannya ini, pendekatannya ini kayak katakan tadi adalah studi kualitatif. Ya, saya tidak tahu apa ini lebih mudah diteliti dengan menggunakan kualitatif ataukah lebih mudah menggunakan kuantitatif, ya. Karena mungkin kalau kualitatif Anda harus membuang banyak waktu di lapangan, ya, mengumpulkan data sampai jenuh data yang Anda cari, ya. Tapi kalau mau Anda menggunakan pendekatan kuantitatif, ini lebih banyak Anda harus belajar dulu memperdalam dulu literatur kepustakaan itu. Ini mengkaji tentang profesionalisme guru, kinerja guru, itu kamu rumuskan baik-baik. Sehingga dari situ Anda bisa melihat, oh kalau begini, ya, Anda bisa mengetahui kapan guru dikatakan profesionalisme tinggi, ya, kapan kurang dan seterusnya. Sehingga mudah kita hitung di antara sekian banyak guru berapa yang profesionalisnya bagus, ya. Nah, demikian juga dengan kinerjanya.
ya. Kinerjanya juga sudah bisa dihitung, ya. Kinerja, kalau sudah merumuskan apa itu kinerja, ya, sehingga kita bisa menentukan apa kinerja guru itu baik, kurang, atau tinggi, ya. Dan kalau dua data itu ada, kan itu kan bisa analisis dengan menggunakan statistik, ya. Jadi ini persoalannya, pendekatannya apakah kualitatif, terserah pada, ya, mana yang lebih mudah, ya. Karena kalau kualitatif itu memang mungkin banyak waktu, harus terjun ke lapangan dulu, ya. Apalagi kalau menggunakan grounded study, kan ini studi kasus, ya, jadi harus studi mendalam ini, ya. Nah, saya kira Ya. Tidak ada suara. Tidak ada suara, Yanmut. ada mau dikomentari? Ya, Jadi mungkin judulnya dan masalahnya disederhanakan saja seperti tadi, Ya, Prof. ya. Mungkin jadi lebih banyak ini mau melihat hubungan antara, ya, profesionalisme kinerja guru di Parepare, ya. Oke, lalu sehingga kajian teorinya itu adalah fokusnya itu pada kedua persoalannya, profesionalisme guru dan kinerja guru. Ya, kajian teorinya dan hasil penelitian yang berhubungan dengan dua hal itu, ya. Jadi Anda mau membaca buku, memperjelas itu apa yang kau maksud dengan profesionalisme guru, apa itu kinerja guru, ya. Ya. Sehingga saya kira akan lebih mudah menentukan datanya apa, ya. Jadi sudah mulai terbayang data yang dibutuhkan nanti kalau kita mau meneliti, ya, data apa yang mau dicari, ya. Dan kalau sudah jelas datanya mau dicari, bagaimana menganalisisnya, ya, instrumen apa yang kita mau pakai dan sebagainya, ya. Ya, Prof. Jadi sebenarnya harus jelas seperti itu, ya. Kalau yang dikemukakan di sini kelihatannya belum nyambung itu antara latar belakang, kemudian fokus, kemudian kajian teori, metode penelitian, sepertinya di semua dibahas satu-satu, tidak dikaitkan satu dengan yang lainnya. Padahal ini sebenarnya satu rangkaian yang utuh, yang harus ya, merupakan suatu yang mendemonstrasikan kemampuan, ya, Prof. Pendus untuk mendemonstrasi kemampuan berpikir ilmiahnya di situ, ya. Itu sebenarnya sampai menghasilkan suatu temuan, ya, temuan ilmiah, ya. Saya kira itu barangkali Ibu yang kami bisa sarankan. Ya, Prof. baik, Prof. Ya. Ya. Sudah dicatat semua, Pak Hisbul? Sudah. Ya, oke. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Abdul Halik, MPD. Silakan, Pak Halik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Tobroni, MSI. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Siridanga, MS. Yang terhormat Bapak Profesor Tawani Rahma,
MPD, yang terhormat Ibu Dr. Siti Wardah Fidas, terhormat para peserta, dan terkhusus kepada Al-Mukarram Pak Hizbul, ya, Imam Besar Parepare. Saya sebagai kopromotor 2 ya tentu sangat mengapresiasi masukan, pertimbangan-pertimbangan, gagasan-gagasan yang sangat cemerlang dari Dewan Penguji para anggota yang menjadi input untuk memperkaya kajian dalam penelitian disertasi saudara Promopendus. Jadi diharap untuk mencatat secara detail semua masukan dari Dewan Penguji tadi. Siap, ya, insyaallah. Sedikit ada yang saya ingin juga menjadi catatan pertimbangan seperti ya landasan normatifnya. Iya. Ya, landasan normatifnya karena ini manajemen kinerja berbasis religius berarti harus diperkuat landasan normatifnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Siap, Prof. Ya. Jadi misalnya apakah di dalam proposal ini ada ayat yang menjadi acuan utama di dalam kajian manajemen, misalnya As-Sajdah ayat 5. Iya, Prof. Ya, yudabbirul amra minas samai wal ardi, akhir ayat. Iya, Prof. Jadi itu Allah mengatur ya. Dari sisi pengaturan di sini itu merupakan pijakan utama kajian manajemen yang berbasis religius. Jadi dalam ilmu manajemen ya itu acuan utamanya di Quran surah Sajdah ayat 5. Iya. Kemudian terkait dengan manajemen kinerja, ya saya kira ini kalau dalam acuan dalilnya bisa dilihat dalam Quran surah Taubah ayat 105. Di situ ada wakul amalu ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Itu ya. Iya, Prof. Jadi tentang bekerja. Iya, Prof. Bekerja di sini hasilnya itulah yang melahirkan kinerja yang berdasarkan standar. Nah, dalam diskusi kita kemarin ya tentu saya memahami bahwa yang ingin diteliti adalah bagaimana ada semacam model evaluasi kinerja yang diterapkan di MAN Parepare. Di Parepare ada 2 MAN 1, MAN 2, dan yang maju itu adalah MAN 2 ya, kalau dibanding MAN 1. MAN 2 lebih besar, lebih maju dibandingkan MAN 1, dan ini tentu manajemen kinerja sangat penting untuk dikaji lebih jauh, apalagi berbasis religius. Tadi juga disinggung ya di latar belakang masalah kalau ada fenomena gejala-gejala secara umum itu nanti Pak Hizbul mengutip dari hasil riset ya melalui jurnal bagaimana kajian-kajian para peneliti terkait dengan masalah manajemen kinerja di sekolah atau di madrasah. Itu bisa mengutip dari jurnal-jurnal yang terkait. Siap.
Kemudian di rumusan masalah itu menyisihkan masuk istilah budaya religius. Dan ya kalau di judul ya kan sudah ya menggunakan berbasis religius. Jadi kalau masuk lagi kata budaya religius, ini akan menambah masalah baru lagi, lebih luas lagi kajiannya. Jadi misalnya bagaimana perencanaan kinerja guru PAI berbasis religius. Di tentu berbasis religius di sini kalau dalam perencanaannya dimulai dengan nawaitu. Iya. Ya, kontes itu ya, dimulai dengan nawaitu dan seterusnya. Jadi memang dalam kajian manajemen ya religius ini menjadi pijakan fundamental. Nah, kalau masuk istilah budaya, berarti ini masalah budaya organisasi lagi. Jadi langsung saja religius di situ. Kemudian yang perlu dipertajam juga ya penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu ya, bagaimana ya diklasifikasi secara tajam dari hasil riset sebelumnya di mana wilayah atau di mana relasinya hubungan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diajukan. Kemudian apa distingsinya, perbedaannya, dan di mana novelty-nya. Jadi ini perlu dipertajam di sini sehingga benar-benar tergambarkan bahwa apa yang diteliti saudara Promopendus adalah sesuatu yang baru. Jadi bukan semacam duplikat atau sesuatu yang usang. Ya, jadi kemudian untuk melihat juga ya satu kontinuitas perkembangan keilmuan. Jadi jangan sampai berulang, berarti itu yang merupakan satu duplikasi atau sesuatu yang tidak melahirkan hal yang baru. Kemudian ini juga ya di fokus penelitiannya diuraikan ya secara detail ya, secara detail. Jadi misalnya manajemen kinerja, ya, kemudian berbasis religius, profesionalisme guru. Jadi kalau tadi Pak Prof. Tobroni itu melihat dari aspek ya, ada plan, do, check, act. Ya. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada kontrol atau evaluasi, dan ada aksi. Segera itu perlu dimasukkan ya di dalam fokus penelitian di sini sebagai rujukan atau acuan kita di dalam bukan nanti kajian secara teoritis maupun kajian data di lapangan. Jadi kajian tentang manajemen kinerja ya saya mengharapkan kepada saudara Promopendus untuk lebih mengkaji, mendalami tentang teori-teori manajemen kinerja. Iya, Prof. Jadi dites oleh Pak Prof. Tobroni ada PDCA, ada PPEPP, itu ya ternyata itu semuanya kaitannya dengan ya, manajemen mutu dan termasuk kinerja. Iya, Prof. Jadi ini baru-baru saya dengan Ibu Direktur
itu melahirkan satu buku tentang kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja, ya, atau mutu kinerja guru. Jadi silakan dicari bukunya itu, Siap. dan saya kira itu akan bisa memberikan kontribusi kajian keilmuan di dalam pengujian disertasinya. Ya, siap Prof. Saya kira karena waktu kita sangat terbatas dan begitu banyak masukan dari Dewan Penguji, nanti kita diskusi lebih lanjut terkait dengan kesempurnaan proposal penelitian disertasinya. Ya, siap Prof. Kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya berikan juga masukan kepada Pak Hisbul sebagai co-promotor 2. Ya, Prof. Kalau saya lihat dari latar belakang, ya latar belakang itu mungkin masih belum begitu jelas, ya. Jadi latar belakang itu dibuat ibarat piramida terbalik, ya. Ibarat piramida terbalik, karena ini adalah penelitiannya adalah penelitian kualitatif, maka yang harus dilakukan oleh Pak Hisbul itu adalah, jadi kualitatif itu latar belakangnya itu secara induktif, artinya bahwa kita menulis sesuatu yang umum, ya, apakah itu secara nasional atau internasional yang sifatnya umum, karena ini kualitatif, tentu terkait dengan topik yang dibahas. Kemudian di latar belakang itu harus kita mengangkat variabel terikat, ya. Variabel terikat di sini artinya fenomena apa, ya, fenomena apa yang kita lihat. Kemudian ada variabel bebasnya, kemudian uraikan fenomena variabel bebas itu secara fakta. Secara fakta, hasil observasi kita, dan itu harus ada di latar belakang. Jadi data empiriknya, observasi awal ini yang tidak kelihatan di latar belakang. Jadi semakin ke bawah semakin mengkerucut kalau membuat latar belakang. Jadi seperti piramida terbalik. Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam membuat latar belakang, karena kita harus tahu bahwa setiap paragraf itu yang kita buat di latar belakang itu mempunyai pemikiran, ya, mempunyai gagasan utama. Ya, jadi satu pokok pikiran, jangan dua. Dalam bahasa Indonesia itu setiap paragraf itu hanya satu pokok pikiran di dalamnya. Ini yang harus kita perjelas di latar belakang, karena latar belakang itu memberikan informasi kepada si pembaca bahwa inilah alur penelitian saya sebentar. Jadi sudah kelihatan bahwa apa yang kita ingin teliti, ya. Ini yang tidak tajam. Kemudian berikutnya ini daftar pustakanya saya lihat jadul-jadul, ya. Jadi ambil 5 tahun terakhir, ya, 5 tahun terakhir paling tidak jurnal, ada jurnal daftar pustakanya, ya, sebagai referensi paling tidak 30%, ya. Itu kalau disertasi. Kemudian apa ya? Saya kira itu saja yang saya berikan dalam forum ini. Insya Allah kita intens nanti konsultasi karena saya sebagai co-promotor 2. Baik, ada tanggapan dari Pak Hisbul? Cuman mengucapkan banyak terima kasih Bu Direktur dan semua penguji dan co-promotor. Insya Allah apa yang diberikan masukan kami sudah catat untuk memperbaiki, memperkaya insya Allah penelitian kami nantinya. Yeah. Oke, baik, kalau tidak ada lagi komentar dari audiens atau dari penguji, karena ini hari Jumat, ya, sangat mepet waktu. Terima kasih kami ucapkan kepada para dewan penguji, para audiens, dan terkhusus kepada
promo Pendus hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat Amin. nilai ibadah di Amin, sisinya. amin, amin. Mari kita tutup seminar proposal ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.